Terima kasih untuk kesempatan diberikan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala kepada kami. Ada sedikit kesalahpahaman pada pagi hari ini. Jadi beberapa hari yang lalu saya dikontak oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam hati saya berpikir, bukannya minggu kedua ini biasanya jatahnya Pak Jos, saudara. Dan ternyata benar Pak Josnya ada di tempat ini. Saya minta maaf Pak Jos. Tapi Pak Jos dan Pak Gembala tetap berkata bahwa saya yang harus melanjutkan ini. Saya berkata pada Pak Jos, maaf Pak, memang sesama habis kota dilarang saling mendahului. Tapi puji nama Tuhan, saya juga kaget saudaraku, tidak biasanya saya mendapatkan tugas pada minggu kedua. Tapi puji nama Tuhan, saya tahu Pak Jos bersabar hati dan memberikan kesempatan. Maaf ya Pak, puji nama Tuhan. Saya yakin dia sudah memaafkan saya, saudaraku. Nah, puji nama Tuhan, mari kita membuka kitab kita masing-masing. Saya tergerak hari ini untuk menyampaikan tentang sesuatu yang sangat dasar dalam kehidupan kita, saudaraku. Apakah itu? Yaitu tentang doa. Doa adalah napas kehidupan orang Kristen, saudaraku. Dan doa juga napas dari gereja. Sebuah gereja tanpa kegiatan doa, gereja itu sudah ngap, saudara. Sudah Senin Kemis. Sebab itu berbahagialah kalau setiap 2 minggu sekali istri saya sibuk, saudaraku, ngatur tentang doa. Puji Tuhan, saudara. Dan paling tidak, saudaraku, sebuah gereja harus punya kegiatan doa. Dan terutama anak-anak Tuhan. Saudara, siapa hari ini sudah berdoa, saudara? Angkat tangan, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Ada 3 jenis doa yang kita ketahui bersama, saudara. Yang pertama adalah doa yang dimengerti oleh manusia, tapi Tuhan gak ngerti, saudara. Kenapa seringkali kita ngomong sendiri dalam doa dan Tuhan bingung maksudnya apa? Terlebih suami istri yang berdoa, yang satu minta anak cewek, satu minta bapaknya minta anak cowok. Tuhan di surga bingung, doa mana yang harus didengar. Lalu yang kedua, jenis doa yang dimengerti oleh Tuhan dan para malaikat. Saya melihat beberapa orang Kristen berdoa dengan lantang di dalam bahasa roh. Yang lain gak ngerti, mungkin cuma Tuhan sendiri yang ngerti. Dan para malaikat. Nah, saudaraku, yang ketiga ini doa yang aneh. Karena doa yang ketiga ini tidak dimengerti oleh manusia dan Tuhan. Yaitu biasanya kalau kita di rumah makan, kita cuman begini saja. Nah, ini Tuhan gak ngerti, saudara. Manusia juga gak ngerti. Kalau kita tanya, lu ngapain, lu doa apa lu? Enggak tahu, pokoknya hanya nutup mata. Sebagai syarat mau doa, mau makan. Biarlah kita belajar berdoa dengan jelas. Amin. Doa adalah DOA, duduk omong-omong dengan Allah. DOA, dialog orang dengan Allah. Doa is not just one way traffic, tapi two way traffic. Ada satu dialog di mana kita berdoa dan Allah mendengar, dan ada satu saat Allah berbicara, kita mendengar. Mari kita buka satu doa yang, salah satu doa yang paling indah yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu di dalam Efesus 3 ayat 14. Efesus 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Mari kita baca Efesus 3 ayat 14 dan 15. Kemudian kita loncat ayat 21. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi,
menerima namanya. Kita loncat 21 saudaraku. 1, 2, 3. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, doa dikatakan yang pertama, doa Paulus yang terindah yang diperkirakan ditulis pada tahun 66 Masehi, sebelum Paulus mati, yang diperkirakan Paulus mati meninggal antara 66 sampai 67 Masehi, pada saat pemerintahan Nero yang kejam. Saudara, kehidupan Paulus sejak tahun 61 sampai tahun dia mati 67, itu tidak lepas dari penjara. Memang ada tafsir Alkitab yang mengatakan bahwa Paulus itu sempat bebas, ya, beberapa lama untuk memberitakan Injil. Tetapi lebih sering Paulus berada di dalam penjara. Dan salah satu doa yang paling indah yang ditulis Paulus, Efesus 3 ini, ditulis dalam sebuah penjara. Memang orang kalau lagi di penjara itu memang sebaiknya banyak berdoa. Apalagi penjara di Indonesia. Kalau tidak banyak berdoa, celakalah kita. Saya di penjara 1,5 tahun. Dan puji Tuhan, saya memang menyibukkan diri saya dengan lagu-lagu, sehingga kami sempat rekaman di dalam penjara. Dan kalau saudara penasaran bagaimana lagunya, silakan saudara beli, menghubungi Pak Leo, saudara. Ini sedikit promosi, saudara. Puji nama Tuhan, harganya murah saja 50.000. Dan hasil dari persembahan ini, penjualan ini akan dipersembahkan kepada gereja Tuhan di tempat ini. Saudara, dan memang di penjara itu saya sering berdoa untuk keluarga saya, berdoa untuk masa hukuman saya, karena saya divonis 3 tahun, dan saya berdoa terus supaya doa saya dijawab Tuhan, dan puji Tuhan saya cuma menjalani 50%, diskon 50 saudaraku. Menjelang Natal ini banyak diskon, di penjara juga ada diskon, 50% saya keluar 1,5 tahun. Dan di samping itu juga banyak petugas yang cari saya. Minta apa? Minta duit. Mana kotomi? Nah, kalau sudah dengar mana kotomi, saya pura-pura berdoa, saudaraku. Saya bilang, Tuhan minta maaf ya, pura-pura berdoa gitu, saudaraku. Kusuk. Supaya apa? Supaya tidak dimintain duit, saudara. Sekali petugas datang bisa 100.000, 200.000. Bayangkan kalau ada 15 petugas satu hari, saudara. Bayangkan. Dan saya menghitung pengeluaran kami di penjara itu 1 minggu kurang lebih antara 4 sampai 5 juta. Hanya untuk upeti. Karena memang repot, potongan seperti Tommy David ini repot, saudaraku ya. Orang nggak percaya kalau saya nggak punya duit gitu, saudara. Satu saya teriak-teriak, tolong kepada istri saya, tolong dikirimin duit, Ma. Ya, saya nggak takut nggak makan, saudaraku, karena di sana di gereja banyak makanan. Yang saya agak sedikit ngeri menghadapi para petugas ini, saudara. Karena kalau petugas yang dikasih duit, dia nggak keluar dari kamar, saudara. Dan itu agak sedikit menyiksa saya. Kenapa? Saya tidak bisa nelpon istri saya, saudara. Karena dijagain petugas, dan kadang-kadang petugas tidur. Tetapi mohon maaf, Pak, maaf ya Bapak tidur di sebelah sana. Di bawah saya itu ada karpet, jadi dia tidur di sana. Saya tidur di kasur, saudara. Ya boleh terkesan saya sedikit agak kurang ajar, tapi siapa suruh dia ganggu saya di kamar saya, saudara. Jadi Pak, saya mau tiduran, boleh Pak, silakan di karpet, ya kan. Saya nggak mau ngalah, saudara. Rugi ngalah, saudaraku. Karena memasukkan kasur yang empuk ini, saudaraku, itu tidak mudah, saudara. Bisa seharga 5 juta, bisa seharga 10 juta, hanya untuk masukkan kasur spring bed, saudara. Tapi puji Tuhan, seorang ustadz berbaik hati kepada saya, dan dia memberikan kasurnya dengan gratis, saudaraku. Puji Tuhan, amin. Tidak selalu semuanya pakai uang, tetapi Tuhan memberkati dengan kasur yang empuk, saudara. Ketika sang ustadz bebas, banyak orang berebut, Ustadz kasih ke saya kasurnya. Tapi Ustadz manggil saya, sini Ko Tommy, kasur ini untuk Anda. Wah, puji Tuhan. Karena tadinya saya tidur di atas busa yang tipis sekali, saudara. Dan saya merasa, ya anggap aja gua orang Korea gitu. Karena orang Korea kan selalu tidur di bawah, saudaraku ya.
dengan alas selimut yang tipis, saudara. Oh, rasanya begini jadi orang Korea di tengah angin malam yang dingin. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkemurahan hati dan berbaik hati kepada saya, sehingga diberikan kasur yang tebal 30 cm, saudara. Satu blok itu pada ngiri, tapi puji Tuhan, itulah berkat bagi anak-anaknya. Amin, saudaraku. Nah, mari kita belajar tentang doa. Doa adalah duduk omong-omong dengan Tuhan. Harusnya ada satu komunikasi dua arah, bukan satu arah. Nah, Paulus mengajar kita, dikatakan sih biarlah kita sujud. Dikatakan itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Mari kita belajar dalam sikap doa kita sujud ini bukan berarti kita harus selalu berlutut dan sujud. Tapi sujud artinya kita hormat, saudara. Fokus, hormat, menghargai Tuhan, fokus, konsentrasi doa sama Tuhan. Berapa banyak saya melihat orang-orang Kristen doa sambil ngupil, saudara. Ini maaf, saudaraku, dalam persekutuan doa, wah, doanya kenceng, saudaraku, bahasa rohnya kenceng, tapi sambil ngupil, saudara. Saya rasa kok ini kurang menghormati Tuhan, saudara. Saya rasa kalau hari ini kita menghadap Presiden Jokowi, maka saya percaya, walaupun saudara, ada yang gatal di dalam hidung saudara, saya yakin saudara tidak akan berani ngupil di depan Pak Presiden. Tetapi ketika kita doa, saya melihat ada yang ngupil, saudaraku. Ya kan, dalam penyembahan yang lain mengangkat tangan, ada juga yang masih membetulkan rambutnya, saudara. Mengibas-ngibaskan rambutnya gitu ya. Supaya rambut-rambutnya yang ikal itu tetap tertata dengan bagus. Saudara, penampilan di gereja itu penting sekali, saudara. Tetapi lebih penting, mari kita menyembah dengan fokus sama Tuhan. Amin. Memang penampilan di gereja tidak boleh asal-asalan, saudaraku. Ada banyak orang Kristen yang asal-asalan, maaf, di kota metropolitan seperti ini, ya kan, ke gereja model boger. Apa itu boger? Bolong geger, saudaraku ya. Bolong sini ada yang boser, bolong puser. Ini tidak baik, saudaraku. Ya kan, saya pernah menghadiri satu persekutuan eksekutif, ya, ibu-ibu di depan ini, saudaraku, pakainya mini semua. Saya katakan, maaf ibu, bisakah bapak ibu geser ke belakang sedikit, saudaraku, karena itu mengganggu pemandangan, saudaraku. Itu mengganggu konsentrasi hamba Tuhan yang khotbah. Ya betul, saudaraku, kan gak mungkin. Mari kita baca Efesus, saudaraku, ya pasal sekian, hamba Tuhan masa gini terus, saudaraku ya, pasti begini. Amin. Dan ketika pemandangan di depan itu mengganggu, mendingan pindah ke belakang, saudaraku. Tidak mungkin juga kita buka Mazmur, saudaraku. Mari kita buka Mazmur pasal 23, tidak mungkin juga, saudaraku. Pandangan pasti ke depan. Ya mbok, dalam arti dalam bahasa Jawa itu mbok sadar orang-orang yang mengganggu ini duduklah di belakang, saudaraku. Silakan pakai mini tapi duduk di belakang, jangan di depan. Itu mengganggu sang pastor, saudaraku. Nah, puji nama Tuhan. Doa, mari kita fokus di dalam doa. Amin. Amin. Mungkin bahasa saudara tidak bagus, mungkin bahasa saudara sembarangan, karena saudara tidak pintar berkata-kata. Tetapi mari kita fokus sama Tuhan. Amin. Ada seorang dalam persekutuan doa, dia berdoa dengan semangatnya, saudara, dia berdoa. Saking semangat dan fokusnya, dia berteriak, Tuhan Yesus, berkati semua jiwa-jiwa, berkati panti asuhan, berkati panti pijat. Nah, ini kebablasan, saudaraku. Saya pikir, wah ini salah ini doanya, saudaraku ya. Saking semangatnya. Yang pertama, mari kita fokus sama Tuhan. Celakalah orang Kristen kalau seorang orang Kristen tidak berdialog, tidak berdoa sama Tuhan. Saudara baca ayat 14 dan 21 mengatakan bahwa kita ini turunan. Baca, saudaraku. Yang dari surga, daripadanya semua turunan dalam surga dan di atas bumi, apa? Menerima namanya. Kita turunan, ayat 21. Bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan dalam Yesus Kristus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Kita ini memang tubuh kita masih produk dunia yang fana, saudara. Ya, secara de facto kita masih hidup di dunia. Ya, kita masih, saudaraku, di dalam tubuh yang fana ini. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita ini sudah dianggap menjadi warga sorga. Amin. Keturunan sorga. Secara de jure kita sudah keturunan sorga. Dan pada saat kita nanti mati, meninggal, saudaraku, maka kita akan masuk ke dalam surga bersama dengan Kristus. Amin. Siapa percaya angkat tangan, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari coba di toel sebelahnya katakan,
aku ini warga surga. Nah, saya melihat yang lain agak sedikit tidak percaya, ya kan? Kalau ditanya Anda warga neraka, bukan. Anda warga surga, ya, tapi agak ragu-ragu gitu. Jadi enggak surga, enggak neraka, saudaraku, tengah-tengah, saudaraku. Nah, puji nama Tuhan, mari kita berdoa dengan fokus yang pertama. Kita berdoa dengan fokus, kita sungguh-sungguh menghormati dan menghargai Bapa yang kita sembah. Tidak penting sekali lagi bahasanya, saudara mulai belepotan, ya kan? Tapi mari kita fokuskan sama Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berdoa. Sekalipun bahasanya salah, tapi kalau saudara sungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan menjawab doa saudara. Pernah dengar cerita seorang anak kecil, saudaraku, ketika anak umur 3 tahun diajar papa mamanya berdoa. Dan doa yang diajarkan papa mama cuman 2 doa. 3, saudaraku, bangun tidur, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah bangun dari tidur, gitu saudaraku ya. Terima kasih buat Ali ini. Mau makan, oh terima kasih Tuhan Yesus untuk makanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau tidur Tuhan Yesus, saya mau tidur, terima kasih. Cuma 3 doa. Satu saat ketika jalan-jalan saudaraku, di pasar bersama dengan mamanya, tiba-tiba saudaraku, ada seekor sapi yang lepas, mengubar anak kecil ini. Wah, semua penduduk ketakutan ya, semua pasar-pasar itu berantakan semua. Penjual-penjual itu berantakan, lari, awas, takut ada sapi ngamuk, saudara. Dan ketika itu tanpa sengaja sapi mengarah kepada anak kecil umur 3 tahun ini. Apa yang terjadi? Anak ini takut, yang menjerit, tolong mama, tolong gitu, colong gitu, saudara. Dan ketika sudah dekat dia berdoa, Tuhan Yesus berkati makanan ini, saudara. Padahal sapinya sudah mau nyeluduk, saudara. Tapi apa yang terjadi? Sapinya belok, saudaraku. Amin. Bukan bahasanya, tapi fokus dan kesungguhan hati. Amin. Saya tahu anak ini mungkin salah doa, karena dia berdoa Tuhan berkati makanan ini. Wong sapi mau menghantam dia, menyeruduk dia, tapi malah dia doa berkati makanan ini. Tapi karena doa yang sungguh-sungguh, maka sapi itu enggak jadi nyeruduk dia, saudara. Amin. Saudara mungkin bahasanya salah. Seperti tadi panti asuhan, panti pijet, saudaraku. Bahasa yang salah, semua orang tertawa. Ya. Tetapi kesungguhan dan fokus saudara. Oleh sebab itu kata Paulus, aku sujud kepada Bapa. Nah, yang kedua, saudaraku. Saudara mesti doa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua dikatakan ayat yang ke-16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang kedua, Paulus mengajar kita bahwa doa itu mesti pakai iman, saudara. Saudaraku, berdoalah dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan percaya. Kalau saudara berdoa enggak punya iman, maka percumalah saudara berdoa. Ya. Saudaraku, ada seorang ibu muda yang berdoa. Ibu muda ini berdoa, saudaraku. Dan bukannya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan dia berdoa dengan penuh iman. Dia mendoakan suaminya, saudaraku. Suaminya yang maha kejam. Kenapa? Namanya Ibu Meme nih. Ibu Meme, saudaraku. Bukan Ibu Mewah, bukan, saudaraku. Ibu Meme. Mirip-mirip, saudaraku. Nah, Ibu Meme ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan penuh iman. Dan dia melihat bahwa satu saat suaminya pasti berubah. Karena suaminya begitu benci kalau dia pelayanan, begitu benci kalau dia ke gereja doa puasa. Bahkan satu saat, saudaraku, karena suaminya jengkel, saudaraku, ketika istrinya mengikuti retreat di puncak, disusul, saudara. Dan apa yang terjadi? Suaminya bawa baju-baju istrinya. Dan di depan para ibu-ibu yang lain, baju-baju istrinya dibakar. Kalau lu masih pelayanan terus, kalau lu masih gereja terus, ya, lu lebih nurut omongan gereja daripada omongan gua. Lu mendingan lu gak usah pulang lagi ke rumah. Kalau lagu dunia kan pulangkan saja ke rumah bapak ibuku. Nah ini malah gak usah pulang, kata suaminya. Sekalian pulang sana, hilang sono. Nah,
Saudara, tapi Ibu Meme ini tidak pernah putus asa. Dia selalu berdoa. Dia selalu berdoa dan selalu berdoa. Makanya doa harus dengan penuh iman. Sebab Paulus berkata, dikatakan di sini, ya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Memang enggak langsung dijawab saudaraku doa saudara. Tetapi Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan saudara untuk terus berdoa. Sampai doa itu dikabulkan. Amin. Amin. Saudara yang tidak punya anak, mari kita berdoa dengan penuh iman. Ya. Bahkan orang-orang Indonesia agak sedikit ketularan saudaraku. Yaitu ketularan dengan ketularan dengan gaya-gaya doa dari Korea, yaitu Bapak Paul Yonggi-cho. Dia berubah nama jadi David Yonggi-cho, yaitu dalam sebuah buku Dimensi Keempat, itu Paul Yonggi-cho mengajarkan kalau kita doa sesuatu kita jamah saudara. Nah, saya punya pengalaman bahwa bubar KKR itu mobil saya dijamah. Ada orang mendoakan dalam nama Yesus Tuhan supaya mobil ini milik saya. Dalam hati saya, kok enak ya orang ini dalam nama Yesus mobil ini salah, enggak apa-apa. Tapi yang penting doa dengan penuh iman. Amin. Dan saya percaya lambat laun tapi pasti Tuhan pasti jawab doa saudara. Amin. Ada yang mungkin ya sakit yang tidak tersembuhkan beberapa tahun terus sakit, doa terus. Doa dengan penuh iman. Memang kadang-kadang lemah, tapi Roh Kudus bilang menguatkan, meneguhkan. Jadi karena ada Roh Kudus dalam hidup kita menguatkan, meneguhkan sehingga kita terus berdoa. Amin. Jangan pernah jemu berdoa. Berdoalah dan percayalah dengan iman. Nah, celakanya banyak orang yang tanya habis berdoa, sudah semangat di dalam doa puasa, pulangnya ditanya, kira-kira kamu percaya enggak suamimu akan bertobat? Ya enggak tahu dah. Ya mungkin ya kalau bertobat ya syukur, kalau enggak bertobat ya udah. Nuh, saudara berarti saudara tidak berdoa dengan penuh iman. Karena ketika saudara berdoa dengan penuh iman, maka doa saudara terus menerus saudara ucapkan itu, sampai itu dikabulkan sama Tuhan. Sampai itu betul-betul Tuhan menjawab doa saudara. Saya mengajak saudara, mari kita berdoa untuk kepenuhan jiwa bagi gereja ini. Amin. Amin. Doakan terus saudara. Bayangkan bahwa bangku-bangku yang kosong ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Amin. Saya ingat teman saya, saudaraku, seorang pengusaha yang akhirnya dia meninggalkan usahanya, dia melayani Tuhan. Iya kan? Di daerah Sonono, dekat-dekat Bogor gitu saudaraku. Gerejanya kecil saudaraku, dari ruko. Dan pada saat dia buka gereja pertama, jemaatnya baru 5 sampai 6 orang, di bawah 10 orang. Tapi tiap saat dia datang berlutut sebelum ibadah dimulai, jam 10 pagi dia datang, dia berlutut di gereja Tuhan, saya enggak minta yang lain. Sebab mobil dia sudah punya, perusahaan dia sudah punya, dan mulai ditinggalkan perusahaan diserahkan pada wakil-wakilnya. Kantornya ada di Jalan Kopi di kota. Dia terus berdoa berlutut saudara. Terus dia bayangkan Tuhan, di dalam nama Yesus aku minta kursi-kursi ini penuh. Kursinya sih enggak ada 100 saudaraku, cuma sekitar 70-80 sesuai dengan ruko itu. Mungkin enggak ada ya 60-70 dah. Tapi puji nama Tuhan, beberapa bulan kemudian karena dia terus berdoa, saudaraku, 6 bulan pertama enggak ada hasilnya, jiwa bertambah tapi 10 orang. Tapi dia terus berdoa dengan iman. Dia berkata, di dalam nama Yesus saya bayangkan gereja ini penuh. Dan puji nama Tuhan saudaraku, dia terus berdoa. Tahun pertama mulai bertambah, tahun kedua terjadi kejutan, ruko itu penuh saudara. Ruko penuh, maka puji Tuhan dia minta lagi sama Tuhan, Tuhan boleh enggak saya beli ruko di sebelahnya. Ruko di sebelahnya dibeli masih penuh. Dan puji Tuhan sekarang jiwanya hampir 500 orang saudara. Amin, berikan kemuliaan buat Allah kita. Jadi jangan menyerah saudaraku, terus berdoa. Bayangkan tempat ini penuh. Amin. Bila perlu bayangkan sebagian orang berdiri saudara. Ya kan? Saya percaya bahwa pasti pengurus-pengurus akan ngalah berdiri di belakang saudara.
enggak apa-apa asal yang di tengah penuh. Saudaraku, rasanya hati Tuhan Yesus senang ya kalau jiwa-jiwa dipenuhkan. Saya yakin pasti penuh kok gereja ini. Amin. Kita terus berdoa, ucapkan itu terus. Tadi Pak Robert tanya, kok enggak bawa kesaksian? Ya maaf Pak, karena perintahnya mendadak saudaraku ya, kurang koordinasi. Mungkin kalau bulan-bulan depan sudah agak jauh schedule-nya, maka saya bisa menyiapkan kesaksian. Kesaksian yang mau saya bawa ke sini banyak saudaraku. Dan rata-rata dari bekas satu universitas, yaitu Rutan Cipinang saudaraku ya, saya bawa saudaraku. Tapi yang saya mau bawa ke sini yang pertama adalah Nina Wang, yaitu salah satu penyanyi rocker yang baru bertobat dari dari seberang percaya Yesus. Ya kan? Satu saat saya pernah berdebat sama saya, percuma ya kan, kamu doa terus buat Nina, agaknya susah ya, papanya kan ustadz ya. Tapi saya tetap percaya, kalau saudara berdoa dengan iman, dengan sungguh-sungguh, kedua, dimensi yang kedua dengan iman, saudara yakin bahwa Tuhan akan jawab saudara. Memang waktunya lama, tapi Tuhan mendengar doa saudara, amin. Dan Tuhan akan menjawab. Dan saya doa terus. Dan setiap dia telepon saya selalu katakan, kapan ya kamu bisa nyanyi di gereja? Saya cuma iseng aja saudara. Kapan kamu bisa nyanyi buat Tuhan Yesus? Bukan cuma jingkrak-jingkrak di panggung. Kan penyanyi rock saudara. Rock itu suaranya, memang dia punya suara khas ya, yaitu serak-serak, bukan serak-serak basah, serak-serak becek saudaraku. Artinya ya saking seraknya itu becek saudaraku ya. Wah dia teriak, Nah satu saat saya membayangkan, kalau satu saat kamu berdiri nyanyi di gereja. Dan hari ini kalau saudara buka YouTube, Nina Wang sudah nyanyi buat Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Dan itu tidak lama, saya berdoa setahun lah, kurang lebih setahun. Saya doa terus, saya ucapkan terus setiap malam, setiap pagi, Tuhan jamah hatinya Nina. Ya kan? Namanya tadinya Nina doang saudaraku. Saya kasih tambahan Wang. Wang itu marga saya saudaraku, supaya agak keren dikit saudaraku. Kamu kasih nama Wang. Tadinya dia mau tambah Nina Moi. Saya khawatir keliru saudaraku, Nina Moi, Moyong saudaraku ya, salah nanti artinya. Mendingan Nina Wang. Loh, dari mana Wang itu? Wang itu marga saya. Wang. Marga istri saya So. Ya saudaraku. So Wang. Kalau So tambah Wang, tambah So Wang. Ya, amin. Artinya so banyak uang gitu saudaraku. Banyak uang berkat Tuhan, amin. Enggak, ini hanya intermezzo saudaraku. Akhirnya ketika kemarin tim pelayanan Galilea di penjara mengupload video itu ke YouTube, saya senang. Udah berapa kali saya melihat, aduh, ada buahnya kita berdoa. Asal saudara percaya, suami saudara yang bertobat, belum bertobat, istri saudara yang melawan, belum bertobat, doain terus sampai akhirnya jebol, sampai akhirnya dijawab. Jangan nyerah kalau belum dijawab. Nah sekarang saya lagi berdoa untuk staf kami yang lain di kantor. Saya enggak peduli saudara, dia yang benci sama Kristen saya doain terus. Dan target saya, salah satu komisaris saya, yaitu seorang haji, dan dia mantan polisi, jenderal bintang 3. Wah, itu sembayangnya kuat saudara. Tapi sekali lagi kalau saudara percaya dengan apa yang saudara doakan, itu akan berhasil saudara. Amin. Tuhan pasti jawab, saya enggak peduli saudara. Ya. Yang saya doakan bukan, oh Tuhan, dia pindah agama, salah. Saudara jangan berdoa seperti itu. Yang penting dalam nama Yesus Tuhan jamah orang ini, supaya satu saat dia terima Yesus sebagai juru selamat. Ini yang benar saudara. Jangan disuruh pindah doang. Terima Yesus, pindah enggak terima Yesus percuma saudara. Banyak mengaku Kristen tapi tidak terima Yesus sebagai juru selamat. Doakan itu terus saudaraku. Amin. Kalau suami saudara kejem, suami saudara pelit, doakan terus saudaraku. Pasti ada perubahan. Amin. Saya juga berubah loh saudaraku. Dulu saya sebelum keluar dari penjara, saya mungkin karena doa istri saya saudara, supaya suamiku Tommy David
lebih mesra lagi, saudaraku. Sekarang keluar dari penjara, saya selalu menggandeng tangan istri saya. Mana Pak Iwan? Minggu kemarin Pak Iwan bilang gini, cie gitu saudaraku. Waktu saya baru datang, loh saya gandeng. Di mall dimanapun saya gandeng dengan erat tangan istri saya. Sebab kalau di mall itu lepas bahaya, saudara. Akan ada banyak tagihan kartu kredit, saudaraku, betul? Sebab itu peganglah tangan istrimu erat-erat, amin. Ini perubahan pertama setelah keluar dari Cipinang, saudaraku. Saya gandeng, papa nih loh katanya, enggak apa-apa tenang aja, malu-malu kita. Sudah tua, loh justru sudah tua itu harus digandeng, saudara. Karena pikiran orang 45 tahun ke atas, pikirannya beda, saudara. Ya, pikirannya senang sightseeing, melihat-lihat, saudara. Yang saya jengkel, saudara, melihat-lihat satu toko diaduk-aduk semua, saudara. Terus enggak beli, saya jengkel, saudara. Saya bukan pelayannya jengkel, minta ampun, saudaraku ya. Apalagi yang pelayan toko itu, gitu loh, saudaraku. Ya mbok jangan seperti itu orang Kristen, saudaraku ya. Belilah satu, ya kan. Habis nggak ada yang cocok, ya tapi jangan diaduk-aduk semua suruh turunin, saudaraku. Kasihan dong, saudaraku. Kalau enggak cocok sudah pindah lah, saudaraku ya. Haleluya, haleluya, saudaraku. Jadi jangan lupa menggandeng pasangan saudara. Sebab kalau lepas di mall bahaya besar, saudaraku. Dia mampir terus, saudaraku, serot, ya kan. Haleluya. Tapi di sini nggak ada, saudaraku ya. Nggak ada yang ngaku, saudaraku ya. Banyak, saudaraku. Nah, haleluya, saudaraku. Jadi berdoa dengan penuh iman. Ya. Ya kalau suami yang bin pelit, bin medit, bin kikir, doakan. Ya. Kalau takut tersinggung, ya doakan waktu tidur. Kalau lagi ngorok, gitu, saudaraku. Saudara dekati pelan-pelan, dalam. Ya, enggak usah pakai minyak urapan, enggak apa-apa, saudara. Sebab kalau diraba gini bangun nanti. Ada apa, Ma? Apa ya? Gitu, saudara. Nah, rupanya Ibu Meme ini cerita sama saya, dia doakan suaminya tuh tiap hari. Wah, dia tuh gitu, saudara. Terus tamunya melek. Enggak apa-apa kok, Pak. Enggak, ini tadi ada nyamuk gitu, saudaraku ya. Enggak apa-apa, doakan terus. Amin. Mertua saudara doakan. Jangan seperti tetangga kami waktu kami pernah tinggal di Kosambi. Ada tetangga yang datang ke rumah. Dia katakan, Bapak penginjil ya? Ya, saya juga melayani, puji Tuhan. Saya kerja, saya melayani. Jadi seperti evangelis gitu. Bisa minta bantu doa enggak, Pak? Kenapa? Tolong dong, doain mertua saya. Mertua saya tuh agak benci sama saya. Jadi terus kita doain apa? Doain supaya kapan dia cepat mati. Oh, saudaraku, haleluya. Saya bilang, saya bukan malaikat pencabut nyawa, saudaraku ya. Tapi memang beberapa kejadian memang banyak orang yang saya doakan mati, saudara. Mati, saudara. Ya. Enggak tahu kalau doa mati kok cepat banget gitu, saudaraku ya. Nah, kalau enggak percaya saudara boleh nanti setelah ibadah, saudara. Yang mau berangkat kloter pertama silakan, saudara. Nah, doa yang pertama penuh iman. Yang kedua, dimensi selanjutnya, dimensi yang kedua ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Yang kedua, dimensi dari doa selanjutnya adalah berdoa dengan kasih, kata Paulus. Nah, ini agak sulit, saudara. Kalau berdoa dengan iman itu masih lebih mudah, dengan kasih enggak gampang. Mendoakan orang yang menyakiti saudara itu tidak gampang. Hari ini kalau saudara punya bos yang tidak pernah menaikkan gaji saudara selama 5 tahun, bisa saudara berdoa, Tuhan berkati bos saya, jamah hatinya, ampuni dia. Tapi saya melihat, saya punya om namanya James Rubino. Om saya ini punya peristiwa yang sangat menyakitkan hatinya. Jadi om saya ini punya panti asuhan, namanya Yayasan Banyu Urip Surabaya. Yayasan Banyu Urip ini dari dulu kurang lebih 50-60 anak-anak yang di panti asuhan itu. Waktu kecil saya juga pernah ada di panti asuhan itu karena saking nakalnya. Kebanyakan anak-anak yang broken home, anak-anak yang nakal, yang susah diatur dititipkan di panti asuhan ini. Tapi puji Tuhan, hasilnya sekarang
Hasilnya 20-30 tahun kemudian banyak yang jadi hamba Tuhan, saudaraku. Amin. Luar biasa. Nah, saudaraku termasuk saya. Karena dulu, waduh harus doa pagi. Kalau enggak doa pagi, saudaraku jam 5 itu diselomot sama obat nyamuk. Ada bel yang bunyi, tet. Kalau dari loteng tidak turun tuh anak-anak cowok, maka om saya naik ke loteng. Bawa obat nyamuknya masih nyala itu, saudaraku. Karena zaman dulu kan pakai obat nyamuk bakar, ya. Wah, selomotin satu tuh, nyos, bangun lu, tahu rasa lu, saudaraku ya. Bangun terpaksa pindah ke bawah karena bawah itu gereja, bawah itu tempat tidur yang cewek, yang cowok itu yang di atas. Terpaksa karena kita daripada dinyonyos obat nyamuk, kita turun dan kita berdoa. Dan sebenarnya kita cuman pindah tidur, saudaraku. Karena di atas tidur, kemudian dinyonyos obat nyamuk, kita pindah ke bawah. Ya kan? Kalau zaman dulu doa kan cuman gereng doang, saudaraku. Betul? Saya lihat papa saya kalau doa, begitu saudara zaman dulu kan. Nggak jelas tuh ngomong apa sama Tuhan ya. Lama-lama hilang suaranya. Campur-campur gitu musiknya, saudaraku ya. Jadi semuanya pindah tidur, saudaraku. Nah, puji nama Tuhan, om saya itu menyekolahkan banyak anak panti asuhan yang broken home, tidak punya papa mama, yatim piatu, nakal, narkoba dan sebagainya. Semua tumplek, saudaraku, dijadikan satu. Nah, karena dijadikan satu, cewek dengan cowok, terjadi satu peristiwa. Ya sebetulnya ini rahasia, tapi ya nggak apa-apa, saudaraku, ini kesaksian. Jadi om saya punya anak cewek yang kedua, namanya Rosa. Waktu umur 14 tahun, kelas 2 SMP, diperkosa oleh salah satu anak asuhnya. Ini kisah nyata loh, saudara. Wah, ketika saya mendengar itu, saya sebagai keponakannya, saya nggak terima, saudara. Saya nggak terima. Anak ini sudah disekolahin gitu loh, saudaraku. Sampai dikuliahin gitu, saudara. Dengan uang kas panti asuhan, saudaraku. Dan sebetulnya om saya tidak punya kas panti asuhan, saudara. Hidupnya cuma tergantung sama Tuhan. Memang banyak donatur dalam panti asuhan ini, tapi tidak terdaftar resmi. Itu hanya donatur yang ingat. Kadang-kadang ingat kasih beras, kadang-kadang ingat kasih supermie, indomie, kadang-kadang kasih duit juga, saudara. Sumbangan-sumbangan. Jadi kebanyakan dari hasil pelayanan khotbah dia kemana-mana, itu disumbangkan ke panti asuhan. Dan ada 40-50 dari Sabang sampai Merauke, saudara. Ada yang dari Irian, ada yang dari NTT, dari Alor, wah dari Bandung. Nah kebetulan yang cowok ini dari Bandung, saudara. Memang anaknya nakal banget, saudara. Tapi wajahnya ganteng, saudara. Saudaraku, jadi dengan ketampanan dia, ini dia berhasil membujuk putri kedua dari om saya. Entah kapan pemerkosaan itu dilakukan, katanya memanjat tembok. Jadi ada tembok tinggi, kemudian ada kamar. Jadi putri kedua ini tidur dengan oma saya. Di kamar itu ada 3-4 orang, cucu-cucu sama oma. Dia berani memanjat jendela yang tinggi, masuk ke situ. Dan ini putri yang paling cantik, saudara. Yang paling disayang, paling pinter, paling cantik. Tapi dikerjain, saudara, diperkosa oleh anak ini. Apa yang dilakukan om saya, saudara? Kami keluarganya sudah marah. Mana anak ini, harus digebukin lah, diinjek-injek. Waktu itu saya masih muda, jadi pengennya gebukin juga. Saya sudah marah lah, udah kurang ajar ini. Orang dikasih makan malah makan kita sendiri gitu, senjata makan Tuhan gitu. Sudah di sekolahin pinter ya kan, dilesin musik, loh kok malah makan anaknya om sendiri. Aduh, hati saya panas. Om saya bilang apa? Kamu semua saudara-saudaraku, keponakan kamu gak usah ikut-ikut. Ini masalah saya. Mungkin ini teguran Tuhan buat saya. Dia bilang sama anak itu, cowok itu, udah kamu pulang aja ke Bandung dulu. Sampai satu saat kamu panggil, aku panggil. Kamu baru datang lagi. Anak ini pulang, cowok ini umurnya sekitar waktu itu 18-19 dah. Ya kan, kuliah ya, waktu awal-awal kuliah gitu.
Nah si Noni ini, Rosa ini masih 14 tahun, bayangin. Dan hasil perkosaan itu hamil. Dia harus keluar dari sekolah, saudaraku. Nggak bisa ngelanjutin sekolah lagi, sampai sekarang dia nggak pernah sekolah lagi. Hanya kelas 2 SMP, karena dia udah terlanjur malu, masa depannya hancur, nggak bisa jadi apa-apa, rusak saudara. Yang rusak siapa? Orang yang dikasih makan, yang disekolahin. Nah ini sulitnya berdoa dengan kasih. Berdoa mengampuni, bukan hanya dengan kata-kata, tapi doanya itu mengasihi. Om saya berdoa, terus dia masuk dalam doa puasa, 40 hari dia doa puasa. Saya terharu karena dia selalu berdoa dalam doanya, Tuhan ampuni anak ini. Dan jamah hati saya supaya saya bisa mengampuni dia. Dan menerima dia sebagai bagian dari keluarga saya. Doa puasa 40 hari selesai. Anak itu dipanggil, kamu balik 3 bulan kemudian. Walaupun anak saya baru 15 tahun dan sudah melahirkan seorang putri. Ya, seorang putri dalam usia 15 tahun, bayangkan saudara. Hati papa mamanya seperti apa? Nangis saudara. Dan sekarang udah gede, usianya sama dengan Stevie. Sama dengan Stevie, anak itu. Dan puji nama Tuhan, om saya berhasil berdoa dengan kasih. Ini gak gampang loh saudara. Walaupun kita benci sama anak itu, walaupun kita dendam, kita marah, tapi ada pengampunan yang keluar. Dan dari mana itu? Berdoa dengan kasih. Itu gak gampang saudara. Mendoakan orang yang kita benci sampai kita bisa mengampuni orang itu. Amin. Dimensi yang kedua ini berat. Tapi Paulus mengajar kita berdoa sampai kamu ngerti kasih itu kayak apa sih. Berdoa sampai kamu ngerti betapa panjang dan lebarnya kasih Kristus. Akhirnya sang pemuda dipanggil, kamu saya nikahin dalam usia muda yang istrinya 15 tahun. Dinikahkan saudaraku, dan puji Tuhan, mereka tadinya hidup baik-baik, sekarang anaknya sudah besar-besar, ditinggal lagi saudaraku, si cewek ini. Nggak tahu kemana cowok ini hilang. Cowok ini hilang saudaraku. Sampai satu saat om saya meninggal, dia muncul saudara. Muncul. Rasanya pengen tak bawain itu saudaraku, celurit saudaraku. Oh kamu itu sudah diampuni, kamu sudah diampuni ya kan. Kamu diberikan kehidupan yang baik, sama om saya dimasukkan ke pabrik wing, jadi manajer di sana dengan gaji yang besar. Saudaraku ditinggal, lari saudara. Nggak tahu lari mungkin kecantol kuntilanak atau kuntil-kuntil yang lain saudara. Udah hilang, ada beritanya saudara. Dan waktu om saya meninggal, kami sekeluarga datang, muncul anak ini saudara. Halo kok, apa kabar katanya. Rasanya saudaraku, saya mencari di sekitar saya, ada nggak benda-benda keras? Ternyata enggak ada saudaraku, adanya aqua saudaraku ya, dus-dus aqua itu. Aduh. Tapi hebat saudaraku, keluarga om saya ini sudah mulai mengenal dimensi yang kedua, berdoa dengan kasih. Enggak gampang loh saudara, enggak gampang. Pernah enggak tahu ceritanya Pak Christian Wijaya, pendeta yang di Situbondo, yang mati kebakar hidup-hidup? Ya saudaraku, itu dikepung gereja dan ada sekolah, itu dikepung oleh pendemo waktu itu saudaraku. Kerusuhan yang terjadi pada tahun 90-an saudara. Sebelum kerusuhan mahasiswa itu, sebelumnya 90 sekian, itu ada sekian puluh gereja di Jawa Timur dibakar, dihancurkan. Salah satunya Pak Christian ini saudara. Berdoa dengan kasih tidak gampang loh saudara. Sementara dia tak bunuh, bakar, dia bisa berdoa saudara. Ya, dengan istrinya dia berdoa, dia berkata, kalau kita memang harus mati ya mati, tapi yang penting Tuhan ampuni mereka, selamatkan mereka.
Dan sejak hari itu, kota-kota di sekitar situ Bondo dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Banyak jiwa bertobat. Terus dari situ mengalir sampai ke Madura. Saya sempat pelayanan di Madura, Pamekasan, Bangkalan. Orang-orang yang bengis-bengis itu sekarang mereka bertobat, saudara. Berdoa dengan kasih gak gampang. Tuhan ampuni mereka. Terus berdoa nih, suami istri bergandeng tangan berdoa sampai tubuh mereka terbakar, hangus, tetap dalam posisi doa. Ini loh berdoa dengan kasih. Makanya saya bingung, yang ada orang Kristen doanya hebat-hebat, ikut doa puasa, ikut segala macam kegiatan doa, tapi kok nggak punya kasih gitu, saudara. Di penjara saya ketemu pasangan Kristen. Saya kaget waktu masuk penjara karena saya melihat pasangan Kristen tapi dipisah, istrinya ada di Pondok Bambu. Saya melihat bapak ini persis dengan Jackie Chan, saudara. Ya, waktu saya masuk itu pelayanan, ikut pelayanan juga. Kenalin kok Tommy, ini Jackie Chan. Saya pikir bercanda ini bunda, nah bunda itu koordinatornya. Saya lihat, wih, persis Jackie Chan. Saudara. Saya tanya, bapak bisa kungfu enggak? Ketawa, saudara. Kasusnya apa? Pembantunya dikulitin, saudara. Dikulitin, disayat-sayat. Maaf, saudaraku, disuruh minum air kencing. Bukan hanya bapaknya loh, suami istri. Wow. Saya tanya, bapak ini Kristen dari kecil? Iya, saya Kristen dari kecil. Saya rajin ke gereja. Kalau doa bagus banget, saudaraku. Loh, saya bingung, saudaraku. Seharusnya Paulus mengajar kita dimensi kedua ini berdoa dengan kasih. Amin. Lah kok malah ini sudah banyak kali bertahun-tahun berdoa, mungkin sejak kecil dia jadi orang Kristen tapi gak ada kasih. So what, saudara? Mari kita belajar ke Paulus. Yang ketiga, setelah kita berdoa dengan kasih, dimensi yang selanjutnya, dimensi doa kita adalah yaitu ayat yang ke 19b. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Dimensi yang selanjutnya yang lebih dalam lagi. Kita memang diajar berdoa dengan iman. Kita memang diajar oleh Paulus berdoa dengan kasih. Yang ketiga, berdoa dengan kuasa. Seperti yang ternyata kuasa yang di dalam kita. Ada kuasa di dalam diri saudara loh, saudara. Yang saudara tidak tahu. Amin. Karena itu kalau saudara diminta doa, jangan ditolak. Halo. Dimanapun saudara diminta doa, jangan pernah saudara menolak. Karena saudara punya kuasa yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Di dalam dirimu ada kuasa. Waktu zaman kerusuhan kemarin. Ya 98. Saya tinggal waktu itu di Kosambi Baru. Tiba-tiba Pak RW datangin saya, saudara. Ayo Pak Tommy, boleh enggak saya minta Bapak berdoa? Hah? Berdoa di mana? Di tengah lapangan Kosambi ini, saudara. Jadi semua warga dikumpulkan semua, saya suruh doa. Terus terang saya minder, saudara. Karena saya kan kayaknya bukan pendeta besar gitu, saudara. Pendeta kecil kok doain orang banyak gitu, kayaknya belum pantas gitu. Tapi saya keliru. Ketika Paulus saya baca ini, oh orang Kristen tuh doanya punya kuasa, saudaraku. Amin. Amin. Dan ketika mari kita berdoa. Saya tahu di komplek itu banyak pendeta. Lah kok saya terpilih, puji Tuhan, saudara. Saya dengan agak sedikit gemetar. Ya kan. Saudara-saudara, mari kita berdoa gitu kan, agak gemetar suaranya. Kita bersatu hati karena Kosambi ini sudah dikepung, saudaraku ya.
agak sedikit terbata-bata gitu saudaraku. Nah ini bukan guyon, waktu itu takut beneran saudaraku, karena nggak ada tentara, nggak ada polisi saudara. Komplek itu sudah dikepung. Akhirnya kita berdoa, puji Tuhan, komplek itu selamat saudara. Amin. Walaupun sempat di belakang Kosambi ada supermarket Indomaret, itu dijarah, habis dengan BCA. Sebab itu, terus kita rame-rame berdoa untuk menyelamatkan aset yang lain. Saudara. Biasa, anak Tuhan atau orang Kristen, kita manusia kalau kepepet, kita baru doa. Rame-rame, gandengan tangan. Wah, bergandengan tangan, wah doanya kenceng banget. Saudara. Ya kan, segala bahasa keluar. Ya kan, bahasa roh, bahasa apapun, Jawa, Madura, semua keluar saudaraku ya. Kalau kita lagi kepepet. Dan puji Tuhan, kita seringkali nggak sadar kalau kita diminta doa di depan umum, kita mendoakan sesuatu, doakan aja. Ya kan ada kuasa. Berdoa dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan. Amin. Dan saudara nggak tahu gimana hasilnya. Nggak pernah tahu saudara. Hasilnya seperti apa. Satu saat ada suami istri, suami, saya ngomong suami dulu. Saya minta mendoakan seorang anak kecil umur 8 tahun, saudaraku, masuk rumah sakit fluid. Ya saudaraku, waktu itu saya masih naik motor. Dulu saya naik motor saudaraku kemana-mana pelayanan. Dan puji Tuhan kalau hari Minggu itu pasukan semua saya bawa semua saudaraku ya. Dan saya masih ingat saudaraku di depan itu Alfred. Ya, saya naik motor Yamaha PB itu, Alfred di depan, saya belakangnya saya, saudaraku, dan di tengah Denny, Ibu Louis, belakangnya Stevie. Itu susunan 5 orang, saudaraku, naik motor, saudaraku ya. Daripada naik taksi ngirit gitu, saudaraku. Ya, punyanya motor, berkat Tuhan, ya sudah, saya naik motor, ya kan, terus berjuang sambil bekerja. Dan puji Tuhan, akhirnya kami bisa mendapatkan berkat Tuhan, kita bisa membeli ekspas, eksekutif pas-pasan gitu saudaraku ya. Ya kita beli dan kita mulai bisa naik mobil saudaraku. Saya naik motor, saya dipanggil ke Pluit mendoakan seorang seorang anak yang terbaring ya kan, dengan diinfus dan lain-lain. Nah dokter bingung, ini katanya penyakit tipes gitu, panasnya nggak turun-turun, tapi anaknya nggak mau makan jadi diinfus. Waktu saya berdoa, ini contoh loh saudaraku, contoh. Sekali lagi saudara jangan pikir bahwa kuasa yang diberikan pada hamba Tuhan itu kehebatannya hamba Tuhan, bukan saudaraku. Paulus bilang kehebatan kuasa yang dari atas saudaraku, amin. Tapi ke saudara mesti berani berdoa loh saudara. Kalau enggak saudara enggak berani berdoa, bagaimana kuasa yang dahsyat ini bisa orang tahu gitu bahwa ada Yesus yang luar biasa di dalam hidup saudara. Sebab itu berdoa dengan penuh kuasa ini penting. Kalau dimanapun, di tempat umum, di terminal, di busway, mau suruh doa, doa saja saudara. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan, bukan kemuliaan kita. Waktu kita berdoa saudara, waktu saya berdoa Tuhan sembuhkan anak ini, ya kan. Kebetulan yang minta saya ini Pak Hendra, bukan Pak Hendra ini saudara. Pak Hendra yang lain, Pak Hendra minta, ayo dong doa Pak, ayo doa. Nah seperti ada marifat saudara. Anak ini gak bisa sembuh. Kenapa? Papa mamanya mau cerai. Wow, saya terus berhenti. Saya bilang, sini Pak Hendra, ini papa mamanya ada kasus ini. Oh iya, oh Bapak tahu ya? Yang gak tahu, waktu saya pas doa tadi kayaknya ada seperti ada orang yang kasih tahu gitu. Mana bapaknya? Saya panggil bapaknya, saya bilang, you mau cerai sama saya? Iya Pak, perceraian kita gantung 3 tahun. Nah, Roh Kudus ngomong, bukan Roh Kudus ngomong lah, Roh Kudus memberikan pengertian gitu, hikmat. Ini kalau Anda tidak bersatu lagi kayaknya ini sakit-sakitan terus. Iya Pak, ini sudah ke-4 ke-5 kali masuk rumah sakit. Panggil istrimu. Nah, ketika istrinya dipanggil, ternyata saya melihat memang istrinya cakep saudara. Makanya kalau cari istri jangan terlalu cakep saudara, bahaya saudara. Ternyata ada berita-berita perselingkuhan. Marah suaminya,
pisah ranjang, pisah rumah, ajukan perceraian. Untungnya yang ngurus perceraian ini pengacara Kristen, saudara, terkenal, namanya Pak Hanan, mungkin ibu kenal ya Pak Hanan. Nah, sama Pak Hanan digantung, enggak dicerain sampai 3 tahun. Nah, saya bilang sama istri, ini mau berdamai enggak? Apa masih mau berantem lagi atau gimana? Kalau Anda berdua sayang anak, sekarang Anda baikan deh, rukun. Iya Pak. Nah, akhirnya kita doakan sama-sama, gandengan tangan dalam nama Yesus. Oh, puji Tuhan, saudara. Saya mendengar berapa hari kemudian anak itu keluar dari rumah sakit. Berdoa aja, saudara. Amin. Urusan Tuhan yang menunjukkan kehebatan kuasanya. Amin. Karena dunia memang butuhkan doa yang penuh kuasa. Dan siapa yang mau doa? Saudara ini loh, saudara. Tunjukin bahwa ada kuasa yang dari atas, ada kuasa yang hebat di dalam hidup saudara. Ya, doa mah doa aja, saudara. Jangan takut, ya. Jangan takut, jangan pas kalau kerusuhan saja kita doa, saudaraku ya. Wah, kita rame-rame ya, mari kita berdoa. Rame banget di grup itu, mari kita saling menopang doa. Wah, jangan waktu kerusuhan doang, saudaraku. Waktu biasa juga berdoalah dengan iman, berdoalah dengan kasih, berdoalah dengan kuasa Tuhan, saudaraku. Saya menutup dengan sebuah kesaksian. Tahun 80-an itu Merapi di Jogja itu meletus, saudara. Merapi meletus. Ya kan? Ada seorang hamba Tuhan, namanya siapa? Saya lupa, saudara. Wah, semua penduduk desa itu udah ngungsi, saudara. Karena ini sudah siaga 1. Kang katanya sebentar lagi mau meletus. Nah, ada di sisi barat daripada itu ada satu desa namanya apa? Ada gereja kecil, saudara. Anggotanya cuma 30 orang. Pendeta ini bilang begini, gembalanya, yuk kita doa yuk semalam suntuk supaya malapetaka ini kita terhindar dari malapetaka. Ini membutuhkan doa yang penuh iman, doa yang penuh kuasa. Akhirnya mereka doa malam itu, saudaraku, sekitar 20-30 orang, semua doa, Tuhan kalau boleh malapetaka ini kita terhindar dari malapetaka. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Beberapa jam kemudian Merapi meletus beneran, saudaraku. Bam. Dan anehnya, saudaraku, desa yang harusnya di sisi selatan atau utara itu yang harus dilewati oleh lahar itu, laharnya nggak lewat situ, saudara. Laharnya pindah ke arah yang berlawanan. Saya tanya, apakah pendeta ini tahu bakal laharnya nggak lewat situ, saudara? Nggak tahu. Tapi doa mah doa aja, amin, amin. Berdoa saja. Dan yakin doa dengan kuasa Tuhan, sesuatu terjadi. Saya pengen gereja ini penuh, saudara. Mari kita sama-sama berdoa dengan iman. Mari kita percaya. Saudara punya pergumulan, saya nggak tahu pergumulannya apa. Tapi mari kita berdoa dengan iman, tidak jemu-jemu, terus menerus. Semoga Roh Kudus menguatkan saudara. Kalau saudara punya masalah, dendam dan lain-lain, selesaikan. Karena saudara mesti berdoa juga dengan kasih. Dan kalau saudara berdoa dengan penuh kasih, kasih Kristus ada dalam hatimu, hidup saudara berubah. Enggak kejam lagi, enggak jahat lagi, saudara. Sekali lagi saya heran kalau ada orang Kristen berpuluh-puluh tahun, tapi hidupnya enggak berubah, karakternya tidak berubah. Menurut saya ada yang salah, saudara. Enggak tahu dari mana. Tapi kalau kita belajar berdoa dengan kasih, kasih itu akan melembutkan dan merubah watak kita masing-masing, saudara. Dan yang terakhir, mari kita berdoa dengan kuasa Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Amin. Sebab itu jangan remehkan doa untuk Ahok, saudara. Maaf, saya tidak promosi atau kampanye, tapi doakan gubernur kita, doakan presiden kita, karena kan berita di sana ngeri,
Tapi kalau kita satu dalam doa, kita berdoa minta kuasa Tuhan akan menjawab semuanya. Mari kita bangkit berdiri, saudara.